Ya. Mungkin saya pengen tanya sih Bu, sebenarnya emosi itu apa sih Bu? Kamu emosian ya gitu, emosi apa gitu Iya, kan? Nah ya nggak juga gitu. Apa sih yang kamu rasakan? Kamu tuh sekarang sedang dalam kondisi gimana? Aku tuh marah sama kamu. Will, boleh gue rungkat nih. Ya udah, sahabatin aja. Halo makers-makers di rumah, kembali lagi di podcast KRS Kuliah Rungkat Sambat. Masih bersama gue, podcaster kalian, Hans. Dan temen gue masih berhalangan hadir, William, karena dia lagi sibuk ya, karena ada banyak agenda, kegiatan-kegiatan yang sibuk gitu. Jadi hari ini masih bersama gue sendirian, tapi teman-teman tenang aja, karena hari ini kita masih bersama seorang bintang tamu yang tidak kalah menarik. Atau mungkin teman-teman juga udah lihat di episode sebelumnya, di mana kita bahas tentang kesehatan mental, tentang kehidupan perkuliahan, tentang bagaimana cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan kesendirian, atau mungkin hal-hal yang tidak teman-teman ketahui gitu. Tapi topik hari ini kita juga akan membahas sesuatu hal yang tidak kalah menarik, di mana kita akan membahas tentang istilah yang teman-teman udah sering dengar gitu, yaitu tentang emosi. Dan tidak kalah, tidak lain, tidak bukan, masih bersama Buli. Halo Buli. Halo Kak Hans. Kita ketemu lagi nih Bu. Iya, ketemu lagi. Nggak bosan ya Kak Nggak Hans? bosan, padahal di hari yang sama nih Bu. Iya. Pakai baju yang sama. Oke ya, kita pakai baju yang sama. Tapi topik hari ini tidak sama, karena kita akan Oke. bahas tentang satu hal yang mungkin orang-orang udah pada umum dengerinnya gitu, tentang Oke. emosi gitu Bu. Iya. Mungkin kita langsung saja ke satu hal yang membuat saya menjadikan emosi itu sebagai suatu topik yang menarik ya. Iya. Mungkin saya pengen tanya sih Bu, sebenarnya emosi itu apa sih Bu? Kalau kita berbicara emosi cukup kompleks ya, tapi sebenarnya simple sih. Emosi itu adalah reaksi Oke. psikologis dan juga reaksi fisiologis terhadap situasi internal dan juga situasi eksternal. Dan ini melibatkan pengalaman subjektif ya, antara satu orang dengan orang lain itu pasti akan sangat bervariasi dan juga berbeda-beda. Dan ini juga menimbulkan reaksi fisiologis. Nah, biasanya mungkin kalau orang emosi itu kan macam-macam ya. Emosi itu kan ada sedih, senang gitu ya, bahagia, jijik gitu ya, dan macam-macam. Nah, ini tuh melibatkan aspek fisiologis. Misalkan jantung kita berdetak kencang. Kalau kita sedang senang atau marah kan kadang langsung deg-deg langsung kenceng banget kayak gitu. Misalkan terus kita memunculkan keringat dingin, atau mungkin perut kita tiba-tiba sakit seperti itu. Nah, ini kan menimbulkan reaksi fisiologis gitu, dan ini terwujud juga dalam reaksi perilaku gitu ya. Bisa jadi nanti akhirnya air matanya turun, menangis kayak gitu ya. Bisa jadi dia nanti mungkin lempar-lempar barang ya, atau bisa jadi nanti dia menggeram dan macam-macam seperti itu, emosi itu. Jadi ada reaksi psikologis gitu ya, yang melibatkan tadi pengalaman subjektif dari aspek kognitif tadi. Oh, saya merasa kok nggak ada temen ya yang mau sama saya ya, misalkan. Ini kan reaksi psikologis dari aspek internal ya, dari dalam diri kita sendiri. Misalkan, oh kok tugas saya nggak selesai-selesai ya, kok banyak sekali sih masalah yang saya alami, dari perspektif internal yang ada dalam diri individu itu sendiri. Itu bisa menimbulkan reaksi psikologis ataupun fisik tadi ya, atau tadi terhadap situasi eksternal. Misalkan tadi ada temennya tiba-tiba kamu itu jadi temen kok dikerjain sendiri semua kerjaannya gitu ya, atau misalkan kamu bisa nggak minta tolong aku, selama ini kamu kok nggak pernah ya dengerin aku kayak gitu. Jadi atau misalkan ada keluarga atau yang ngomong, misalkan, Dek kamu itu kalau jadi anak yang pinter dong gitu, IPK-nya harus 4 nih seperti mama dulu. Itu kan adalah situasi eksternal ya, dan itu dengan pertemanan ataupun misalkan dengan keluarga ataupun dengan faktor akademik yang lainnya, misalkan dengan dosen kayak gitu, yang itu tadi melibatkan aspek-aspek tadi, pengalaman subjektif, terus reaksi tadi fisik yang akhirnya muncul tadi. Kalau seneng kan ada reaksi fisiknya tuh Kak, kita kalau sedih kan kita juga ada reaksi fisik yang muncul, marah kita juga ada reaksi fisik yang muncul gitu ya. Nah, itu juga akhirnya juga dari reaksi fisik reaksi psikologis tadi juga menimbulkan reaksi fisik tadi, atau dalam bentuk perilaku tadi. Misalkan tadi kita akhirnya menghindar, terus akhirnya kita menangis, akhirnya kita melempar sesuatu gitu ya, atau akhirnya kita lari masuk ke kamar mandi seperti itu. Itu yang dinamakan emosi. Nah, tapi saya pernah dengar kalimat gini Bu. Jadi kita ambil contoh teman saya ya, bukan saya, ini teman saya gitu. Hubungan dia nih misalnya. Waktu dia ada hubungan sama pasangannya, mungkin pacarnya lah sebut gitu. Nah, kita sebut saja nama teman saya itu misalnya Andre misalnya. Ini fiktif. Jangan ya Mas Andre, bukan ya yang namanya Andre, jangan. Ini hanya inisial aja, contoh aja, belum tentu Andre di sana. Belum tentu Andre. Nah, Andre ini punya pacar namanya Mawar. Mawar juga ya, Mawar bercanda Mawar, bukan Mawar yang kita kenal. Nggak ada teman-teman yang contoh aja gitu. Nah, Andre dan Mawar ini tuh punya permasalahan dalam hubungan mereka. Andre itu ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Andre,
dia marah-marah gitu. Terus tiba-tiba suatu hari ketika Mawar sudah merasa tidak kuat gitu dengan si Andre, Mawar tuh melontarkan kalimat ini, Bu. Andre, aku udah gak kuat sama kamu. Kamu tuh orangnya emosian. Nah, itu benar gak sih, Bu, kalau misalnya Andre ini pemarah terus tiba-tiba Mawar ini mencap Andre sebagai seorang yang emosian, itu tepat gak, Bu? Itu kita bisa dilihat dari dua sudut pandang gitu. Sudut pandang Andre dan juga sudut pandang Mawar gitu. Berarti kan Mawar ini mengalami emosi. Ya, jadi dari tadi ya. Jadi dia punya pengalaman psikologis dengan Andre tadi, dengan situasi Andre marah-marah tadi sama dia gitu ya, dan macam-macam. Ini kan dia mengalami apa ya istilahnya, respon psikologis ya. Mungkin dia tertekan, dia ngerasa kok Andre marah-marah sama aku padahal aku nggak salah, atau kok kayaknya aku dimarahin mulu gitu kan. Itu kan respon psikologis dari faktor internal tadi atau situasi internal tadi. Tapi secara eksternal ini kan juga muncul akhirnya Andre memang benar-benar marah-marah kan sama Mawar tadi kan, sama Mawar tadi. Nah, ini kan menimbulkan aspek fisiologis tadi yang akhirnya dari pengalaman subjektif, dari pola pikir, terus dia mengalami emosi yang gak nyaman, akhirnya diwujudkan dalam bentuk reaksi perilaku dengan kata-kata, kok kamu suka marah-marah tadi kayak gitu. Nah, apakah ini sebenarnya tepat atau enggak dari versinya Mawar? Nah, kalau menurut dari versinya Mawar, ya dia merasa dia dimarahi oleh Andre kayak gitu. Tapi dari perspektifnya Andre, nah kita kan juga bisa lihat dulu, kita harus analisis dulu nih, ada nggak misalkan emosi yang muncul tadi, pengalaman psikologis, mungkin emosi yang muncul itu kan kita lihat dari reaksi perilakunya ya Kak. Nah, reaksi perilaku Andre tadi marah-marah apa Kak misalnya contohnya ketika Andre ini orangnya tepat waktu. Mawar ini kalau misalnya perempuan atau cewek itu biasanya harus butuh waktu tambah gitu. Kita harus make up dulu, harus touch up tipis gitu, harus benar-benar yang kalau mau keluar atau jalan bareng itu harus benar-benar yang rapi, harus cantik, gitu, harus memulai gitu. Sehingga kadang tuh Andre harus nunggu 15 menit, 30 menit. Ya Andre bukan saya. Iya. Wah, lu mah bisa gitu. Kalau misalnya dia merasa kayak 15-30 menit itu nunggu lumayan lama. Kok gak tepat waktu sih? Aku udah tungguin dari sini. Oh, oke. Nah, seperti itu. Apakah itu dikatakan malah ya? Berarti Andre kalau misalkan perspektifnya dia merasa marah, ya itu marah. Tetapi kan harus dianalisis dulu. Andre ini kan ada respon apa tadi? Respon psikologisnya dia tertekan karena dia kan secara kepribadian atau faktor internal atau situasi internalnya kan dia tadi tepat waktu tipenya. Sedangkan secara eksternal si Mawar tadi kan tipenya yang suka molor kayak gitu. Jadi kan ada bertabrakan tadi karena faktor internal dengan faktor eksternal tadi, ada ketidaksesuaian atau ada ketidakcocokan tadi gitu ya. Nah, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pengalaman subjektif tadi gitu. Saya biasanya tepat waktu, punya pacar nggak tepat waktu gitu ya. Akhirnya kan menimbulkan reaksi emosi tadi, fisiologis tadi yang jantung saya berdetak kencang, mungkin saya jadi marah dan macam-macam, mungkin saya berdetak kencang ya. Terus habis itu akhirnya saya melontarkan kata-kata mungkin yang tinggi ya, misalkan terus ucapan yang mungkin tidak nyaman seperti itu. Nah, reaksi perilaku marahnya satu orang dengan orang lain itu kan relatif ya Kak gitu. Belum tentu menurut Andre itu marah, tapi bisa jadi menurut Mawar itu marah. Itu juga tadi saya bilang emosi itu juga terkait dengan pengalaman subjektif ya. Mungkin Andre merasa marah, Mawarnya tidak merasa marah. Makanya kita tidak bisa bilang oh dia itu marah gitu ya. Tergantung, kalau marah kan berarti tadi misalkan ada tingginya, nada oktavnya itu kan beda. Ada yang bilang kamu kok terlambat gitu aja udah marah itu sama saya gitu, tapi kamu terlambat gitu. Nah, itu berarti marah beneran. Nah, kalau marah yang realitas sebenarnya kan tadi intonasi tinggi, keluar kata-kata kasar, ada perilaku yang tidak nyaman yang membuat orang lain mungkin merasa akhirnya terintimidasi. Nah, ini kan berarti bisa jadi dia marah seperti itu Kak. Itu sih kalau menurut saya. Kalau kata Andre itu biasanya kata Andre saya tahu. Pengalaman kayaknya pengalaman sendiri ya. Pengalaman pribadi Ini saya baru buat nih. Ceritanya baru buat saya. Nah, kalau misal Andre itu biasanya marahnya paling kayak karena Andre-nya background-nya mungkin lebih cara penyampaiannya yang to the point gitu. Jadi kadang tuh Andre itu cuma pengen ngasih tahu, tapi ternyata si Mawar nangkapnya beda gitu, Bu. Jadi mungkin ya harus benar-benar kita pahami sudut pandang orang lain juga kan, bukan hanya tentang diri kita gitu. Betul. Karena kan bisa aja menurut Andre itu aku sebenarnya marah karena peduli gitu. Mawar nangkapnya ya kamu marah karena kamu gak sayang sama aku. Nah, iya betul. Makanya ketika kita memahami emosi itu yang utama tadi kita memahami emosi diri kita sendiri dengan baik. Kita tahu cara meregulasinya, dan yang kedua adalah kita juga harus memahami emosi orang lain dan kita tahu bagaimana membantu orang lain ketika dia tidak bisa mampu meregulasi emosi, itu harus bagaimana gitu. Karena ketika sama-sama emosi ya tadi kan otak depan kita itu nggak bisa berpikir
berpikir rasional, akhirnya muncul sesuatu yang kita nggak bisa berpikir rasional, akhirnya muncul ucapan yang tidak nyaman, perilaku-perilaku yang membuat tidak nyaman. Kadang baru sadarnya kan kalau sudah nggak emosi, oh iya ya tadi aku gini, oh iya ya aku seperti ini gitu Kak. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti bisa saya simpulin kalau emosi itu tidak hanya tentang marah ya, tapi Iya bisa betul. tadi sedih juga, bisa tadi mungkin jijik atau merasa apa gitu tentang Bahagia juga, bahagia, itu juga takut. emosi senang, terus antusias, itu kan juga emosi. Berarti kalau misalnya Anda di situasi yang merasa kayak Mawar dan Andre tadi, berarti kalimat yang harus dipakai itu bukan kamu orangnya emosian, tapi kamu Enggak. orangnya pemarah gitu, saya langsung ke Iya. sentuh. Tapi kalau kita judgement kamu pemarah nanti juga ini ya. Iya, Aku sedang nggak nyaman ya. Mungkin aku sedang marah nih. Kamu bisa nggak ya kayak gitu. Jadi apa namanya? Kadang kita ya tadi akhirnya jadi kita juga nggak boleh judgement orang lain itu marah sama kita. Atau kadang belum tentu itu juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama pasangan kita terus kita merasa pasangan kita marah, berarti kamu sekarang dalam kondisi apa? Kamu sekarang ngapain? Apa yang kamu rasakan? Setelah lebih tanya ke dia, terus dia bilang aku marah. Oh ya berarti kamu marah. Berarti kita nggak judgement dia gitu. Tapi kita tanyakan dari perspektifnya mereka, apa sih yang mereka rasakan sekarang gitu. Dre itu, ngomong Dre. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang merasa seperti Andre gitu, merasa seperti Mawar. Jadi jangan judgement juga kan. Betul. Mungkin sampaikan apa yang kalian rasakan dan perilaku apa yang ditunjukkan oleh orang itu yang merasa tidak nyaman. Betul banget Kak, benar seperti itu. Karena kadang ya tadi gitu, kalau kamu emosian ya gitu, emosi apa gitu kan nggak tahu. Emosi itu emosi senang, jangan-jangan boleh emosian ya, emosi senang maksudnya mungkin ya. Itu atau gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada situasi yang tidak nyaman ya, jujur ya aku merasa gak nyaman banget nih ketika di sebelah kamu waktu mau kita malam mingguan. Aku ditanya kenapa? Iya, waktu aku mau malam mingguan aku merasa kalau kamu itu kenapa kalimat-kalimatnya kayak pengen marahin aku ya gitu, nanya dengan cara-cara yang mungkin lebih dekat gitu. Yang ditanya juga nggak merasa defensif gitu, karena ketika kita marah ke seseorang kan bisa aja langsung defensif. Enggak, aku nggak kayak gitu gitu. Betul. Soalnya kalau menyangkut paut emosi itu agak sensitif ya Kak. Makanya kita juga harus tadi memahami perspektif orang lain. Kamu sedang dalam kondisi emosi yang seperti itu, tapi kalau kita, kamu emosinya gimana ya, nggak juga gitu. Apa sih yang kamu rasakan? Kamu tuh sekarang sedang dalam kondisi gimana? Aku tuh marah sama kamu. Oh kamu marah ya? Oke, aku paham kamu marah. Coba sih kamu tenangkan diri dulu. Misal kayak gitu. Kalau kamu sendiri, aku yang sebenarnya ngerasa nggak nyaman kamu dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi apa ya, bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh judgement emosi, istilahnya oh orang kamu itu marah, kamu itu sedih gitu, karena belum tentu orang itu marah, belum tentu juga orang itu sedih. Kita juga bisa melihat misalkan orang itu, ada orang yang nggak asertif ya, misalkan kamu sedih ya kayak gitu, padahal dia nggak sedih kayak gitu. Nah ini kan kita juga bisa lihat dari bahasa tubuhnya, kalau dia kayak garu-garu atau berarti kan dia nggak seperti itu gitu. Makanya kita juga harus hati-hati di dalam mengenali emosi orang lain seperti itu Kak. Kasian banget sih Bu untuk ada teman saya satu, teman lagi gitu. Tapi memang ada teman saya satu tuh mukanya muka sedih, kalau Ibu tahu tuh alisnya tuh ke bawah gini Bu. Oke. Jadi dia memang kalau misalnya kelihatan gak ngapa-ngapain, dia memang mukanya kayak gitu. Tapi ada mukanya sedih memang ya. Sedih, tapi dia gak sedih gitu. Dia memang mukanya diciptakan seperti itu gitu. Iya. Tapi ketika ada teman-teman yang lain ngeliat dia diem aja, cuma kayak mukanya gini doang, terus kayak dianggap kamu lagi kenapa, kamu lagi sedih, terus dia bingung gitu. Kenapa? Nah, iya makanya harus hati-hati sekali untuk bisa mengenali emosi orang lain gitu. Makanya nggak boleh langsung buru-buru misalkan oh kamu begini, judgement itu tidak boleh. Apalagi terkait dengan emosi, karena itu isu yang apa ya, sangat sensitif gitu bagi individu. Tapi kalau misalnya itu kan disadari kan? Iya. Tapi kalau misalnya emosinya tidak disadari atau disembunyiin gitu, itu wajar nggak sih Bu? Pada beberapa orang itu memang banyak yang mengalami tadi self awareness yang rendah gitu. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang tidak menyadari kondisi emosinya, karena tadi biasanya suppress ya. Jadi dia merepress emosinya tadi atau cenderung menghindari emosi. Jadi ketika dia merasa marah, sedih, itu dia cenderung menghindari emosi tadi. Oh nggak apa-apa, aku baik-baik saja, aku nggak marah, aku nggak sedih, aku tenang. Padahal sebenarnya dia dalam emosi marah atau dalam emosi yang mungkin nggak nyaman gitu. Atau mungkin dia terbiasa melakukan aktivitas yang lain tadi. Tadi dengan menfokuskan atau mengalihkan perhatian pada situasi yang lain, sehingga dia tidak benar-benar mengenali emosinya. Jadi ketika dia marah, dia tuh nggak paham kalau dia dalam kondisi yang marah, atau dia sedih, dia nggak merasa bahwasanya dirinya sedih. Padahal sebenarnya itu bisa terlihat kan secara tidak sadar gitu. Itu seperti fenomena gunung es gitu. Jadi kita kalau merepress itu kayak ya fenomena gunung es, emosi kita tidak terselesaikan dan akhirnya brawl tadi muncul, tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita nangis tanpa sebab gitu. Nah, dan kadang dia tidak menyadari bahwasanya itu dia sedang sedih, dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang marah, karena tadi terlalu sering dia menghindari situasi atau menolak situasi emosi yang sedang dialami Kak.
Tapi emang apakah semua orang yang tidak merepresikan emosinya tuh atau mengekspresikan emosinya itu disebut atau bakalan pasti ada gunung es itu, Bu? Soalnya gini, saya punya pengalaman, ini jujur pengalaman saya, bukan Andri lagi, bukan teman-temannya yang gitu. Pengalaman saya sendiri ketika ya kita ambil satu situasinya itu ketika saya kehilangan salah satu orang berharga itu, saya tidak nangis gitu, saya tidak sedih karena mungkin kalau setelah saya identifikasi itu saya udah bisa menerima keadaan itu gitu. Nah, sedangkan emosinya itu tidak keluar gitu. Dan saya memang tidak merasa sedih gitu, tidak merasa butuh nangis atau tidak merasa marah atau mungkin kecewa atau mungkin sepi gitu. Enggak gitu, Bu. Apakah itu bisa gunung es itu bisa terjadi juga suatu waktu ke saya gitu? Nah, itu tergantung. Bedakan antara merepress emosi sama meregulasi emosi gitu ya. Ketika kita merepress emosi, ketika kita mengalami sebuah kanan hidup, kesulitan hidup atau permasalahan hidup, misalkan salah satunya kehilangan anggota keluarga atau kehilangan teman terdekat gitu ya, atau kita mengalami hal yang sulit, itu kita cenderung tidak menerima emosi kita itu. Misal kita sedih itu kita gak apa-apa, aku gak sedih, oke, itu baik-baik saja, aku bisa mengatasi situasi ini. Dan ya akhirnya dia menghindari situasi dan mencoba tadi mencari cara agar dia bisa sementara gitu untuk bebas dari kondisi nggak nyaman tadi. Tetapi ketika individu mampu meregulasi emosi, ketika dia menyadari, oh saya mengalami sebuah kehilangan nih gitu, atau saya mengalami sebuah ketekanan dalam hidup nih, marah nih saya, sedih nih saya, oke saya marah sedih, kan orang beda-beda. Ada yang marahnya nangis brebes, ada yang biasa aja gitu ya, sedih aja, nangis aja. Tapi habis itu dia coba untuk mereduksi tadi ketegangan tadi, dia bisa mengelola ketegangan itu dengan baik. Selanjutnya dia tadi diawali dengan menerima keadaan, mengelola menerima keadaan, dan dia akhirnya bisa mengelola dirinya dengan lebih baik. Jadi beda kayak gitu. Kalau misalkan bisa nggak sewaktu-waktu itu muncul, bisa sekali jika yang dilakukan itu merepress emosinya tadi. Jadi dia tidak menerima tidak menyadari, tidak menerima bahwasanya emosi itu ada. Saya tidak menderita padahal saya menderita. Saya sedih padahal saya tidak sedih padahal saya sedih gitu ya. Dan dia menghindari itu atau mengabaikan atau menolak itu. Nah, itu kan seperti fenomena gunung es, nanti tiba-tiba ngebrol aja, kamu nggak tahu kenapa tiba-tiba misal nangis, tiba-tiba terus stres, dan tapi saya nggak tahu Bu kenapa. Nah, itu biasanya karena repress tadi, situasi nggak nyaman, numpuk di repress terus gitu. Tapi tidak coba untuk diregulasi, diterima kondisinya, diregulasi. Nah, itu yang banyak situasi seperti itu, Kak. Mungkin dalam perspektif Kak Hans, nah ini Bu Uli nanya, udah masuk di fase tadi nggak, self awareness, acceptance, regulasi, mindful regulation, regulasi emosi itu udah sampai di fase itu, atau ada yang lompat Kak fasenya? Harusnya setelah saya lihat lagi ya, pengalaman saya harusnya udah melewati fase itu sih. Yang pertama udah sadar juga kalau kesedihan itu ada, tapi kayak singkat gitu. Karena mungkin pengalaman yang saya rasakan itu kehilangan orang yang berharga ini tuh, saya udah melakukan usaha terbaik. Memang udah takdirnya mungkin seperti itu. Jadi saya juga udah menerima dari sisi kalau misalnya kehilangan seseorang, 5 stages of grief, tahap acceptance. Sudah acceptance. Nah, itu sudah di level yang bagus Kak, kayak gitu. Dan akhirnya nanti sudah ketika menerima, akhirnya bisa tadi mencari cara atau strategi tadi gitu untuk bisa mengatasi. Kalau Kak Hans seperti apa? Tadi kan sudah acceptance nih, sudah menerima. Habis itu ada strategi nggak yang dilakukan untuk menerima itu? Kalau misalnya untuk menerima sendiri, strategi yang bisa dilakukan ya paling seperti sadari, journaling sih. Journaling, ditulis ke bentuk tulisan gitu. Ketika ditulis itu merasa lebih lega, karena ketika udah diekspresikan dalam bentuk tulisan itu apa yang pengen saya sampaikan. Kadang tuh kalau misalnya di otak mungkin kita sadar gitu, oh iya aku habis ngelakuin ini, yang aku pelajarin mungkin ini, yang selanjutnya akan saya lakukan ini gitu. Tapi kadang juga setelah ingat-ingat itu besoknya lupa, karena kan memori manusia juga setelah ingat juga yang penting dibuang gitu kan. Nah, setelah saya journaling itu saya merasa kalau misalnya ketika saya udah bentuknya dalam bentuk tulisan, ekspresi saya tulis gitu, ya itu tetap di sana dan udah terkeluarkan gitu secara mungkin setengahnya dari yang saya rasakan gitu. Mungkin itu sih Bu yang saya lakukan. Nah, berarti sebenarnya salah satu cara yang Kakak lakukan ya tadi ya, untuk mengekspresikan emosi tadi melalui journaling. Ada beberapa orang yang akhirnya menggunakan reappraisal kognitif gitu. Jadi merubah reframingnya tuh di reframing, diulang lagi gitu. Yang misalkan awalnya dia merasa, aduh kayaknya aku nggak baik-baik saja nih, aku kehilangan, pasti aku nanti bakal menderita banget dan macam-macam. Dia merubah bahwasanya oke, aku kehilangan gitu, aku sedih, aku nggak nyaman, tetapi bagaimana aku bisa bangkit dari situasi ini dan apa yang bisa aku pelajari untuk aku bisa lebih kuat lagi, misalkan aja seperti itu. Atau bisa cari misalkan macam-macam kan strateginya. Selain reframing kognitif, bisa juga nanti dia mencari dukungan dari lingkungan
sekitarnya. Terus misalkan Kak Hans tadi dengan journaling, bervariasi sekali strategi yang bisa mungkin teman-teman gunakan gitu. Ada nggak sih Bu tips untuk regulasi emosi? Apakah mungkin dia merasa kalau dirinya itu tidak terbiasa dengan itu? Karena kan mungkin yang saya tahu beberapa pengalaman dalam keluarga juga ada itu situasi-situasi kayak misalnya anaknya ngelakuin kesalahan nih, terus dimarahin, diomelin, marah, dia nangis anaknya gitu. Tapi orang tuanya malah bilang kamu anak bisa laki-laki gitu, anak cowok jangan nangis gitu, anak cowok nggak boleh nangis gitu. Sehingga terkadang tuh dia langsung terbentuknya dari kecil kalau apa-apa itu nggak boleh nangis, nggak boleh marah gitu. Kamu lihat nggak papa marah, kamu jangan sampai jadi marah ya gitu. Kamu lihat nggak ya anak laki itu tadi nggak boleh nangis gitu. Nah, cara meregulasi emosi itu seperti apa sih Bu, kalau misalnya tepat mungkin ya? Cara meregulasi yang tepat tadi, yang pertama jangan direpress gitu ya. Jangan direpress, jangan dihindari gitu ya. Karena itu hanya seperti fenomena gunung es aja. Akhirnya nanti kalian tadi gitu tiba-tiba pecah aja gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, yang tadi akhirnya tanpa sebab, dan itu nanti muncul kondisi tadi Kak, emosi psikosomatis tadi gitu ya, nggak bisa tidur, terus dada deg-degan dan juga macam-macam. Yang pertama tidak boleh direpress. Nah, yang kedua adalah self awareness. Kita memang sebagai individu gitu ya, ketika mengalami sebuah masalah atau tekanan dalam hidup, baik itu dari internal maupun eksternal, itu kan pasti ya, setiap orang mengalami itu kita harus aware gitu, bahwasanya kita sedang dalam kondisi itu gitu. Misalkan saya sedang dalam kondisi misalkan tadi orang tua saya itu sangat otoriter atau pemarah misalkan, atau saya paham kalau saya ini sakit hati gitu, kecewa dengan apa yang disampaikan oleh orang tua saya gitu, atau saya paham dosen saya killer gitu dan saya takut sama dosen saya kayak gitu ya, atau misalkan saya tahu kalau saya nggak asertif, teman saya tuh ngomong mulu gitu ya. Jadi dia harus menyadari gitu ya, bahwasanya situasinya sekarang itu dia dalam situasi yang seperti apa dan bagaimana kondisi emosinya, dan saya kesel dengan itu, saya marah dengan itu, saya sedih, saya kecewa gitu, atau saya bahagia kayak gitu. Yang pertama adalah self awareness. Setelah self awareness harus bisa diidentifikasi dengan jelas. Emosi saya yang mana? Kalau nggak diidentifikasi dengan jelas ya sama aja ya. Kan harus jelas. Maksudnya saya masuk mana? Apakah saya kesel, saya marah, saya kecewa, atau saya apa? Dan karena apa itu kan harus jelas dulu ya, karena apa gitu harus diidentifikasi. Nah, setelah kita bisa identifikasi, baru kita tadi fase di self acceptance tadi. Kita harus bisa menerima emosi kita tadi gitu ya. Oh iya ya, aku marah karena dosenku seperti ini. Nah, aku tuh mendengarkan dari teman-temanku aja gitu, sehingga aku jadi berpikir negatif terhadap dosenku, sehingga aku jadi merasa takut, aku harus merasa galau gitu ya, karena dosennya susah ngelulusin mahasiswa kayak gitu. Jadi dia ngerasa akhirnya bisa menerima situasi itu kalau dia merasa ketakutan gitu. Kalau sudah di dalam fase self acceptance ya, dia kan bisa memahami ya, menerima sampai state mana nih rasa emosiku gitu. Nah, baru setelah itu ketegangan itu harus direduksi Kak. Mau nggak mau harus direduksi ketegangan. Ketika dia state-nya merasa sedih banget, nangis gitu ya, nggak boleh ditambah lihat reels yang sedih-sedih gitu ya, lihat drama Korea atau film yang sedih-sedih, ikut komunitas sedih-sedih gitu ya. Terus pokoknya malah yang sedih-sedih kayak gitu ya. Atau misalkan tambah istilahnya marah, terus habisnya dia ikut komunitas, jadi netizen yang suka marah-marah atau dan macam-macam. Nah, ini kan reduksi itu beda gitu ya. Ketika kita reduksi berarti ya kita harus tahu gitu untuk membatasi diri kita. Mereduksi itu caranya seperti apa ya. Mungkin kalau misalkan lihat podcastnya Bu Cleo misal ya tentang mindfulness, coba nih saya terapkan mindfulness, saya sadari, saya terima situasi saat ini tanpa saya melihat masa lampau dan masa sekarang gitu. Saya rasakan aja penderitaan saya misalkan. Habis itu saya coba untuk kelola fokus pada saat ini dan situasi sekarang. Kayak gitu. Jadi harus direduksi, atau tadi dengan teknik grounding. Nanti Bu Bona tuh ya ahlinya ya. Teknik journaling gitu ya, atau misalkan menggunakan relaksasi tadi, grounding yang pakai relaksasi, atau misalkan tadi cari support system dari lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya, misalkan dari teman. Tapi support sistemnya itu tadi kadang itu teman-teman tuh salah gitu, mencari, bukan salah ya, kadang kurang tepat gitu ya. Kadang saya sedih nih, saya nggak suka nih sama dosen X, misalkan Bu Uli nih killer banget gitu ya. So, saya tuh takut sama Bu Uli gitu ya, takut bimbingan skripsi. Nah, terus nyari dukungan sosialnya sama teman-teman yang takut sama Bu Uli juga. Ya bayangkan, jadi komunitas takut Bu Uli gitu, dan akhirnya nggak ada selesai skripsinya. Nah, kan berarti harusnya cari dukungan yang memang bisa merubah emosinya tadi menjadi lebih state-nya lebih tenang, lebih baik gitu ya. Misalkan cari lingkungan teman-teman skripsi yang mungkin
yang bisa, bully itu bisa lulus loh dengan misalkan kak ini, saya deketin teman-teman yang memang bisa meregulasi emosinya dengan baik dan bisa sukses misalkan bimbingan sama bully, akhirnya ya udah saya pakai komunitas teman-teman yang positif tadi gitu. Jangan nanti kaitannya sama tadi bahasan Bu Bona terkait toxic relationship tadi. Jangan-jangan ketika kita udah tahu udah mencoba untuk acceptance, ternyata kita cari support system ke lingkungan yang toxic, yang manipulatif, sama aja bohong gitu. Nanti kembali lagi kita nggak self awareness gitu Kak. Itu yang Gimana bisa cara dilakukan. skripsi sama bully berarti? Nah, ya itu tadi, tanya ke teman-teman yang merasa mudah gitu ya. Jangan tanya ke teman-teman yang merasa sulit. Kalau tanya ke teman-teman yang merasa sulit, cari ke yang merasa sulit tapi dia bisa bangkit kayak gitu. Jangan yang merasa sulit terus dia nggak bisa bangkit, tambah nanti kita down kayak gitu. Oke, berarti yang harus dilakukan sama ya, mungkin kayak yang kemarin kita bahas gitu soal awareness juga. Yang pertama harus sadar dulu. Sadar dulu, terus identifikasi dengan jelas. Identifikasi. Emosi yang dirasakan tuh apa, penyebabnya apa, karena apa. Terus baru diterima kayak gitu, acceptance tadi. Kalau sudah diterima harus direduksi. Reduksi. Harus ada proses reduksi, harus ketegangannya itu harus distabilkan lagi, ketegangan emosi kita distabilkan. Baru setelah itu kita cari strategi untuk yang lain. Setelah kita reduksi emosi lebih tenang, kita cari strategi-strategi yang lain lagi. Tadi misalkan tadi dengan journaling, dengan tadi cari support system, terus self care. Ya apa saja bisa dilakukan tadi, mencintai diri sendiri. Self care-nya saya tuh misalkan kadang jangan gini Kak, self care yang salah ya. Misal self care-nya terus ya tadi ngelihat yang sedih-sedih gitu, atau misalkan self care-nya akhirnya dia main game gitu ya, main gamenya ternyata itu untuk mengurangi agar dia merasa nggak kesepian gitu, atau ngerasa nggak sedih. Akhirnya dia kan, kalau kita main game itu kan kita lebih ambivalen ya, secara kognitif kita ngerasa bahwasanya ya kita bisa diakui, tapi secara relasi sosial tatap muka kan kita nggak terbangun di situ. Nah kan jangan sampai mencari istilahnya tempat-tempat atau cara untuk regulasi emosi, strategi itu yang kurang pas gitu. Memang carinya harus yang benar-benar membuat kita merasa lebih nyaman, bukan membuat kita merasa tambah menarik diri, tambah nggak stabil, atau tambah tadi tiba-tiba kita mengalami psikosomatis tadi. Jangan sampai itu terjadi. Makanya harus fokus ke strategi dukungan support yang efektif. Self care-nya antara satu orang, Kak Hans tadi kan suka lari ya, olahraga ya, atau journaling. Ya dua-duanya sih. Lari, olahraga. Tapi kalau saya nggak suka Kak lari, saya sukanya makan gitu, makan enak gitu. Nah berarti bisa nih makan enak, bisa lebih relax gitu. Pada beberapa orang nggak suka makan nih, nggak suka lari gitu, tapi dia suka gambar kayak gitu, dia suka ngelukis kayak gitu, atau dia suka masak, atau suka lihat yang ijo-ijo atau pemandangan yang menenangkan. Ya udah, jadi menurut versinya dia sendiri. Nggak boleh kita sebagai teman yang membantu meregulasi, kamu praktekkan loh teknikku yang aku efektif, misalkan kamu olahraga aja, kamu journaling aja, belum tentu tepat. Jadi kita harus tanyakan ke individunya, kamu itu biasanya cenderung refresh, cenderung bisa lebih tenang itu ketika kamu dalam situasi yang seperti apa sih, kayak gitu. Kita tanyakan ke dia, kayaknya kalau aku masak deh, kayaknya kalau aku tidur deh gitu. Kalau aku tidur itu aku lebih efektif. Oh ya sudah, jadi caranya masing-masing seperti itu. Jangan sampai salah juga kan ini cara reduksi emosinya gitu. Kayak tadi ada teman saya lagi nih, banyak banget teman saya. Jadi teman saya nih banyak temannya Kak berarti. Lagi sedih gitu, lagi merasa habis putus nih gitu, nonton drakor, nonton drakornya yang sedih-sedih juga gitu. Betul. Jadi sedihnya nambah, terus ya makin stres lagi, kayak aduh hidup ini nggak ada artinya gitu, habis diputusin, kayak salah aku apa gitu. Betul. Belum lagi nanti temennya, aku habis diputusin nih, aku sedih ini. Kamu bisa cari nih cewek yang lebih baik. Ini kan berarti tadi support sistemnya nggak pas, dia mentransfer nilai-nilainya kepada orang lain. Padahal bisa jadi karena dia attachment banget gitu sama pasangannya. Jadi ya lebih kita validasi lagi gitu. Atau tepat support. Atau tidak kan harus dilihat betul. Jangan sampai jadi destruktif. Betul. Terus makan manis terus tiap hari es krim karena habis putus gitu. Nah jangan Kak, misalkan boleh nih suka makan gitu ya. Kalau makan tuh bisa refresh ya. Ya boleh nggak akan banyak ya, makan tetap bisa makan sebelah, iyalah makan pedas-pedas, tapi harus dijaga juga makan yang sehat juga seperti itu. Jangan makan makanan yang nggak sehat misalkan, sama aja nanti juga akhirnya sakit kayak gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Benar. Berarti jangan sampai kelebihan batas aja sih. Iya, tapi makan sehat penting ya Kak. Saya bilang jangan makan yang nggak sehat ya. Jadi tetap harus juga makan sehat juga. Harus terpenuhi protein gitu. Nutrisi harus lengkap lah gitu. Sehat dan happy Kak. Sehat dan happy. Hidup kita harus happy. Iya. Oke, mungkin karena tadi kita udah bahas dari sisi internal kita ya. Jadi dari sisi orang itu tuh sebenarnya harus ngapain tadi, yang tadi aware dulu, terus kemudian kita bisa identifikasi, acceptance, baru kita reduksi emosi itu.
Nah, kalau dari eksternal sendiri itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Bu ke emosi kita? Contohnya ya, contohnya tuh kayak misalnya situasi lingkungan lah, misalnya kayak negara A, negara B, negara kota gitu, masalahnya misalnya gitu. Nah, ada nggak sih efeknya ke diri kita secara emosi gitu? Iya, betul. Ada pengaruhnya karena tadi ketika kita bahas definisi emosi itu kan adalah respon fisiologis dan psikologis terhadap situasi internal dan eksternal. Ya, yang Kak Hans maksud itu adalah dari situasi eksternal tadi. Eksternal itu bisa yang arahnya apa ya istilahnya lingkup di dalam gitu ya. Ada juga yang istilahnya lingkupnya di luar. Lingkup dalam itu kan istilahnya seperti kayak keluarga, pertemanan seperti itu. Tapi lingkup yang lebih luas kalau kita belajar teori Bronfenbrenner itu kan ada kronosistem ya, teori yang lebih luas lagi ya tadi negara, kebijakan, ekonomi gitu ya misalkan itu juga bisa sangat berpengaruh juga gitu terhadap kondisi emosi individu. Ketika individu memang menganggap bahwasanya situasi eksternal itu berpengaruh, misalkan dengan contoh ya kalau boleh di bidang pendidikan. Kebijakan misalkan pemerintah terkait dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan yang berubah-ubah itu akan berpengaruh terhadap kondisi emosi siswa gitu atau emosi mahasiswa bahkan juga dosen atau gurunya seperti itu karena kan mereka harus berubah-ubah ya misalkan kebijakannya misalkan yang dulu apa, misalkan yang sekarang apa, kayak gitu. Itu kan butuh adaptasi juga gitu, butuh perubahan gitu. Sehingga itu berpengaruh terhadap stabilisasi emosi. Yang dulu dari nggak COVID terus ke COVID, terus sekarang hybrid, itu kan juga berpengaruh juga Kak terhadap stabilisasi emosi teman-teman yang ada, yang menghadapi situasi ini. COVID dulu cuma di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya nggak ada interaksi sosial gitu ya. Terus tiba-tiba harus datang kuliah, ketemu dosen, ketemu orang baru, harus menyiapkan kondisi emosinya harus gimana itu bisa sangat berpengaruh juga Kak. Jadi faktor eksternal tadi negara, kebijakan, ekonomi, terus isu-isu sekarang peperangan dan macam-macam itu sangat berpengaruh juga terhadap kondisi emosi kita. Bisa jadi seperti itu. Karena bisa memunculkan ketakutan juga kan. Betul. Bisa menimbulkan tadi ada pengalaman subjektifnya nggak? Itu dia dari dia baca dengar kan kalau kita lihat media sosial ya, lihat berita gitu ya, kebijakan, kita lihat juga ekonomi, kita juga lihat kesehatan gitu ya. Banyak yang sakit sekarang ada virus A B C D E gitu ya. Terus ekonomi pajak gini. Wah, kalau kita udah ngeliat itu tuh kan kita jadi punya pengalaman subjektif. Wah, akhirnya kita ngerasa nggak nyaman, kita kesel, kita burn out dan macam-macam kayak gitu tuh pengalaman subjektif itu tadi menimbulkan respon fisiologis tadi yang akhirnya menimbulkan reaksi perilaku emosi tadi yang muncul akhirnya kita marah, akhirnya ada yang demo gitu ya, akhirnya ada yang ya udahlah saya kabur aja ke negara lain gitu ya, atau misalkan apa gitu macam-macam gitu. Adanya ketidakpastian juga ada hubungannya dengan emosinya seseorang. Karena ketidakpastian itu menimbulkan mungkin rasa cemas, rasa takut, akan tidak siapnya adanya perubahan gitu. Nah, dengan adanya ketidakpastian juga, kalau misalnya kita bahas dalam konsep psikologis, itu ada yang namanya self esteem dan juga resilience gitu. Karena orang-orang itu pasti punya self esteem dan resiliensi yang berbeda-beda. Nah, mungkin karena mungkin makros di rumah yang non psikologi juga, yang pengen tahu juga soal psikologi. Sebenarnya self esteem itu apa Bu, dan resiliensi itu apa nih? Kalau misalkan self esteem itu adalah harga diri gitu ya, bagaimana individu menganggap dirinya itu adalah sebagai seseorang yang berharga gitu ya, baik itu dari berbagai macam situasi lah ya. Self esteem itu dia menganggap dirinya berharga dari berbagai macam faktor, baik itu dari dirinya sendiri dan bagaimana ketika dia berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Nah, dan harga diri ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal tadi ya. Kalau misalkan faktor internal misalkan tadi gitu ya, dia punya pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi yang negatif gitu ya, tadi misalkan lingkungan keluarga yang nggak support, dia pernah mengalami bullying gitu ya, dalam aspek faktor kepribadian juga kayak gitu, bisa jadi nanti harga dirinya menurun kayak gitu ya. Tetapi jika dia timbul dia tahu gitu ya, dia punya faktor resiko seperti itu gitu. Saya punya faktor resiko kalau saya itu misalkan tumbuh dalam keluarga yang nggak sehat gitu ya, berarti kan saya sudah tahu nih faktor resiko saya adalah terkait dengan relasi gitu, atau hubungan sosial atau masalah emosi. Nah, berarti dia harus mengembangkan faktor protektifnya. Misalkan dengan cara apa untuk bisa meningkatkan harga diri? Yang pertama dia harus otonom dulu harus merasa bahwasanya dirinya mandiri, harus merasa dirinya mampu, tadi self efficacy, pada akhirnya kita merasa yakin, kita merasa bisa, kita merasa mampu. Dan yang penting juga untuk bisa meningkatkan harga diri itu adalah
Bagaimana kita memandang situasi atau permasalahan atau kesulitan-kesulitan dalam hidup itu bukan sebagai sebuah kegagalan atau sebagai sebuah keterpurukan, Kak. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita mengalami penderitaan, ya pasti setiap orang kan mengalami itu gitu. Dan ya udah nggak apa-apa kita menderita, kita sedih, tapi setelah itu bagaimana kita bisa belajar, kita bisa berkembang untuk kita bisa meningkatkan diri kita gitu sehingga harga diri kita tumbuh. Oh ya, contohnya gini. Misal ketika saya gagal presentasi, gitu, saya gagal presentasi kok kata dosennya presentasi saya kurang bagus ya, kayak gitu, kok dianggap suara saya terlalu kecil, terus agak bergumam gitu dan bulat gitu, misalkan aja seperti itu. Kadang beberapa orang itu kan menanggapi bahwa saya wah aku gagal nih, nggak bisa nih, bulat, aku nggak mau lagi presentasi kan gitu. Tetapi ketika orang dengan punya harga diri yang bagus, yang baik, ketika dia mengalami sebuah kesulitan gitu ya, oh ya nggak apa-apa, pada saat itu memang aku bulat, pada saat itu memang aku nggak bagus presentasi, dan pada saat itu aku memang nggak pas gitu ya, sehingga karena sebelumnya aku nggak belajar, karena sebelumnya aku terlalu cemas sama apa kata orang lain, sama diriku sendiri. Oh berarti seharusnya nanti ke depannya aku harus robah nih pola pikirku nih, bahwasanya nggak apa-apa aku gagal sekarang, tapi selanjutnya apa yang bisa aku lakukan, karena aku pada waktu itu nggak latihan, berarti ke depannya aku harus latihan dan sebagainya, sehingga terbentuklah harga dirinya yang lebih tinggi tadi, yang lebih positif tadi ya. Itu kan yang sebenarnya kita harapkan. Makanya semua itu tergantung dari cara berpikir, emosi, dan juga perilaku kita untuk meningkatkan harga diri tadi. Nah, tetapi kan kalau kita belajar teorinya Maslow, kan ada kebutuhan harga diri. Banyak orang-orang di sana, di lingkungan sekitar itu, harga dirinya menjadi rendah karena juga faktor eksternal, Kak. Misalkan punya keluarga yang menjatuhkan harga diri anak. Kamu itu nggak bisa seperti kakakmu yang cerdas, pintar. Kamu itu nggak seperti papa yang ganteng, misalkan sukses, kamu itu miripnya sama ini misalkan. Jadi pada beberapa, atau temennya Allah cuma gitu aja gitu, atau misalnya Allah cuma ini. Jadi kadang pada beberapa situasi tuh orang-orang itu belum memahami bahwasanya kadang kata-kata, ucapan atau perilaku kita itu bisa menurunkan harga diri seseorang. Dan kita kalau dalam teorinya Maslow itu malah kita butuh untuk kebutuhan untuk meningkatkan harga diri itu penting gitu. Makanya kalau itu terjadi pada kita punya lingkungan yang terus menjatuhkan harga diri kita, ya kita terima situasi itu, tetapi kita tidak boleh fokus ke situ. Maksudnya oh ya memang benar apa yang dikatain orang tua aku, memang aku nggak bagus, emang aku nggak, jangan seperti itu gitu ya. Tetapi kita misalkan orang tua aku berkata seperti itu karena memang misalkan mereka punya perspektif sendiri dan mungkin mereka nggak paham ngomongnya itu, kalau itu akan mempengaruhi aku gitu. Berarti aku harus fokus sama diriku sendiri, aku akan mengembangkan diriku terlepas dari orang tua aku ngomong apa, misal aja seperti itu. Jadi itu adalah cara-cara untuk misalkan kita bisa meningkatkan harga diri kita gitu. Jadi kita harus meningkatkan faktor protektif dalam diri kita tadi dengan berbagai macam cara, dari regulasi emosi, terus kita sendiri juga mencoba untuk selain meregulasi emosi, kita juga mencoba untuk meningkatkan tadi harga diri itu dengan juga meningkatkan resiliensi juga gitu. Dengan kita meningkatkan resiliensi, kita juga bisa meningkatkan harga diri kita gitu ya. Resiliensi itu kan bagaimana istilahnya daya lenting ya. Kalau karet itu istilahnya ketika ditarik itu ya balik lagi gitu ya. Jadi kita punya kemampuan resilient, kuat, tangguh ketika menghadapi kesulitan atau ketidaknyamanan dalam hidup. Jadi bagaimana kita tangguh ya. Kita punya ketangguhan mental, kita punya ketangguhan fisik dalam menghadapi kesulitan atau tekanan hidup. Jadi bounce back ya. Jadi kayak kita tuh kayak karet gitu. Maksudnya diolor kayak apa, kita balik lagi. Tapi bukan karet yang nggak enak ya, karet yang ini. Jadi kita bisa kembali lagi ke semula gitu ya. Dan strategi resiliensi itu bervariasi gitu ya. Bisa kita tadi untuk mencoba meningkatkan keterampilan diri kita gitu ya. Bisa meningkatkan kemampuan. Kita yang kurang apa nih dari diri kita, komunikasikah ya, atau istilahnya keterampilan sosialkah ya, atau kepercayaan dirikah gitu ya, atau misalkan tadi harga dirikah. Nah itu kita bisa meningkatkan keterampilan internal, dan juga tadi kita bisa mencari dukungan yang ada dalam lingkungan sekitar kita gitu, atau punya strategi coping yang bagus lah ya. Yang bahasanya kita coping itu nggak hanya coping emosi aja, tapi problemnya juga diselesaikan juga gitu. Jadi strategi penyelesaian masalahnya apakah udah tepat, apakah udah bagus gitu. Betul. Ini bener nggak Bu, kalau misalnya sehabis hujan itu pasti akan selalu ada pelangi? Betul sekali. Karena orang-orang merasa masalahnya ini berat banget nih Bu. Jadi kadang kayak merasa ya kayaknya udah nggak kuat deh gitu. Tapi apakah mereka harus selalu ingat kalau misalnya habis ada masalah itu pasti ada akan hasil yang
mungkin bisa jadi satu hal yang baik atau pelajaran untuk mereka gitu ya. Betul. Kita itu harus menilai gitu. Kita harus memberi makna pada masalah yang kita lalui gitu ya. Kalau kita nggak ada masalah, kita tuh nggak akan bisa berkembang. Kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang tumbuh dan juga tangguh kan ya. Jadi kita harus bisa menilai di balik masalah itu ada makna apa, ada hal positif apa yang kita dapatkan dalam hidup kita. Misal ketika kita punya masalah dengan teman kita gitu ya, atau kita punya masalah dengan keluarga kita, atau kita punya masalah dengan akademik kita gitu. Kita bisa mengambil makna nggak dari situ? Oh, kalau saya punya masalah dengan akademik, selama ini IPK saya kenapa ya kok turun? Bukan kita merasa bahwa dari situ kita nggak mampu. Oh, ternyata dari situ cara belajar kita, misalkan yang harus kita tingkatkan lagi. Kita sudah berusaha nih, aku masuk UB nih nggak sembarangan nih, aku nih belajar harus berjuang, bekerja keras gitu. Jadi harus diambil soft skill atau hard skill apa yang sudah kita miliki dari situasi yang nggak nyaman tadi. Misal ketika kita punya keluarga yang sangat toksis atau lingkungan pertemanan yang toksik, kita sampai sekarang bisa bertahan itu kan karena kita punya soft skill yang bagus. Ya kita resiliensi, kita coba untuk meregulasi emosi dan macam-macam. Jadi kita harus memaknai penderitaan itu sebagai sebuah hal yang memang harus kita terima gitu ya, dan kita bisa belajar apa atau bisa mengambil makna positif apa dari kejadian itu gitu. Misalkan karena gini, memang kita kalau misalkan kerja pun kita tuh bahkan akan cari orang-orang dengan kondisi yang susah tapi dia bisa bangkit. Gitu. Kita nggak akan cari orang yang lempeng-lempeng aja gitu ya, atau orang-orang yang nggak pernah ngadepi kesulitan dalam hidup. Karena orang yang resilient itu 1001, nyarinya susah gitu. Makanya orang yang menderita terus dia bisa bangkit, itu nanti dia bisa jadi flourish gitu ya. Dia jadi bisa berkembang, dia bisa jadi lebih optimal kayak gitu. Untuk bisa flourish itu ya harus mengalami penderitaan dulu kayak gitu, dan dia bisa mengambil makna dari penderitaan itu. Oh, saya punya keluarga yang sangat otoriter di sini, jadi ketika saya ketemu sama orang otoriter saya nggak jadi trauma, tapi saya bisa tahu bagaimana saya harus bersikap kayak gitu, bagaimana saya harus bertindak karena saya sudah melalui fase itu kayak gitu. Kirain saya yang bisa bangkit itu jadi tukang bunga gitu, florist. Enggak. Florist itu akhirnya dia bisa berkembang tadi, bisa berbunga tadi. Yang awalnya kuncup ketika dia tadi mengambil sari-sari yang positif tadi gitu ya. Mengambil hal-hal yang positif tadi, akhirnya dia bisa berkembang secara optimal seperti itu. Untuk berkembang itu harus menderita dulu, Kak. Nggak bisa nggak menderita dulu gitu. Rasakanlah penderitaan itu sampai penderitaan itu menghasilkan diri kita yang mungkin udah resiliensinya bagus gitu. Kita juga bisa jadi tadi florist juga gitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih Bu mungkin pesan untuk makers-makers di rumah, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan terkait mereka yang sedang kesusahan mengatasi emosi mereka, meregulasi emosi mereka gitu Bu mungkin. Ketika teman-teman dalam kondisi sedih gitu ya, tadi emosi sedih, marah gitu ya, ketika teman-teman di sini mengalami kesulitan di dalam hidup atau tekanan dalam hidup, itu nggak salah kok gitu yang teman-teman alami gitu, dan terimalah gitu ya situasi ini. Sebenarnya bukan hal mudah ya, tetapi teman-teman juga harus bisa mencoba untuk menerima situasi atau kesulitan yang dihadapi gitu ya, bahwasanya oh ya saya sedang dalam kondisi yang seperti ini tadi. Kita harus acceptance, dan pada akhirnya kita awareness yang tadi. Selanjutnya kita bisa mengasihani diri kita sendiri gitu. Untuk setelah ini apa sih yang harus saya lakukan ketika saya mengalami penderitaan ini? Coba nih saya cari lagi gitu ya, apa sih makna positif di balik penderitaan saya? Saya belajar apa nih dari penderitaan atau kesulitan yang saya alami? Saya bisa berkembang apa nih? Oh, bisa mengembangkan kemampuan kerjasama saya, bisa mengembangkan kemampuan emosional saya, bisa mengembangkan kemampuan mendengar saya, kepekaan saya, atau seperti apa kayak gitu. Jadi di balik penderitaan itu gitu, kita pahami ada makna positif apa gitu ya di balik hal-hal atau kesulitan yang kita alami. Dan selanjutnya teman-teman itu tadi gitu ya, harus mencoba untuk bangkit gitu ya, harus mencoba untuk tangguh gitu ya, untuk meningkatkan resiliensi dari penderitaan itu, sehingga ya tadi pada akhirnya jadi florist tadi, kita bisa mengembangkan potensi kita secara optimal. Dan jika teman-teman di dalam proses ini gitu ya mengalami kebimbangan, kegalauan, itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika masih belum menemukan makna di dalam hidup gitu, saya sudah coba nih, ada yang nemu, misalkan saya sudah menemukan makna hidup dan akhirnya saya bisa flourish atau berkembang secara optimal gitu. Tapi ada juga pada beberapa orang yang tidak bisa menemukan itu. Teman-teman bisa langsung mengakses layanan konseling atau mencari bantuan pada profesional. Ya, misalkan ke psikolog, misalkan atau ke
psikiater gitu ya, untuk melakukan konsultasi untuk bisa menemukan tadi gitu. Saya harus bagaimana nih yang untuk bisa mendapatkan insight dan bisa mengenali kondisi diri gitu. Pada akhirnya nanti bisa memahami diri dengan baik, kelebihan apa, kekurangan apa, faktor protektifnya apa, faktor resikonya apa, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya tadi dengan optimal seperti itu. Jadi ketika kita menderita itu bukan sesuatu yang salah, tapi harus kita rasakan. Setelah itu kita bisa mengambil makna positif di balik penderitaan kita untuk kita bisa jauh berkembang menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin pesan yang sangat dalam ya teman-teman. Iya. Mungkin udah masuk nih, nusuk ke hati juga ya pesan-pesan yang disampaikan Budi juga. Tapi karena kita udah bahas banyak nih Bu, Iya. dari regulasi emosi juga, dari emosi, apa itu emosi gitu. Juga, gimana caranya sebenarnya kita meregulasi emosi gitu, Iya. yang tepat itu langkahnya ternyata ada loh yang bisa kita lakukan. Sebenarnya Betul. bukan semata-mata emosi itu ya kayak datang pergi gitu, nggak Iya. sesimpel itu aja gitu. Betul. Ada hal yang bisa dilakukan gitu. Mungkin selanjutnya untuk Bully apa Ibu? Mungkin selanjutnya akan ngelakuin project apa, mungkin ada yang bisa di-share mungkin? Iya, mungkin kita nanti di layanan konseling akan ada kegiatan pelatihan psychological first aid. Kita akan rekrut lagi teman-teman peer counselor untuk menjadi first responder. Dalam hal ini tidak hanya memahami untuk memberikan dukungan secara emosional saja gitu ya, tetapi juga secara fisik itu bagaimana. Jadi memang kita belajar nanti terkait dengan restraint ya, kita belajar tentang bagaimana itu kesehatan mental itu seperti apa, kesehatan mental identifikasinya bagaimana, kesehatan mental yang sedang, ringan, berat itu seperti apa, dan bagaimana untuk bisa mengarahkan dan juga nanti mengidentifikasinya. Terus kedepannya kita juga di layanan konseling ini berusaha untuk tadi selain membentuk peer support, sebenarnya kita sudah ada tapi mau kita perluas lagi. Kita juga memberikan pelatihan tadi kepada dosen-dosen dan juga tenaga pendidik untuk bagaimana menjaga kesehatan mental juga, para sivitas akademika, dan juga sejahtera secara psikologis atau punya psychological well-being yang baik, agar nanti ketika memang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan sesama dosen, sesama teknik, berinteraksi dengan mahasiswa itu juga jauh lebih optimal. Karena ketika kita sejahtera secara emosional, secara mental, kita juga akan lebih baik di dalam berelasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan kepada dosen, dan juga nanti akan ada revisi kebijakan peraturan rektor, bahwasanya nanti yang awalnya ULTKSP untuk pencegahan dan juga kekerasan seksual saja, itu nanti akan kita revisi di dalamnya masuk kesehatan mental. Itu juga menjadi salah satu topik yang nanti menjadi concern di masing-masing fakultas untuk diberikan perhatian, dan juga nanti menjadi kebijakan juga untuk bisa diterapkan di masing-masing fakultas seperti itu, Kak. Gokil. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu soal psychological first aid, juga mungkin sebenarnya stres itu ada eustress, ada distress. Ya, betul. Saya beritahu tuh nanti di programnya atau projectnya layanan konseling juga. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Universitas Brawijaya, pantau terus saja Instagram dari layanan konseling, karena akan ada informasi-informasi tambahan yang mungkin. Betul. Dan mungkin kalau misalnya udah ada tambah lagi mungkin Bu? Iya, kalau misalkan tadi mencoba untuk tadi berusaha dari mengalami kesulitan hidup, tapi waduh nggak nemu solusi nih, masih stagnan aja. Nah, boleh kok ke layanan konseling, bisa mengakses konseling.ub.ac.id untuk bisa mengakses konseling. Karena konseling itu tadi tidak hanya membantu mengatasi masalah, tetapi juga membantu kita untuk mengembangkan potensi kita. Jadi mindset konseling itu jangan untuk mengatasi masalah, tapi membuat kita lebih happy, lebih bahagia, dan lebih mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Benar sekali. Kalau misalnya teman-teman mau bahagia, mau merasa happy gitu, bisa langsung ke layanan konseling. Mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.